Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Ledakan. Tampaknya Suke telah mendapatkan kembali kekuatannya yang luar biasa dan menciptakan segel petir surgawi lagi. Kemajuan peningkatan segel telah mencapai 95%, yang sangat dekat dengan penyempurnaan. Segel guntur surgawi berkumpul lagi. Ki spiritual di lembah pemakaman surgawi dipompa keluar dengan kecepatan yang berlebihan. Dari kejauhan, itu tampak seperti sungai ki spiritual yang dipompa keluar. Ki spiritual terjalin dengan kekuatan guntur di udara sebelum diubah menjadi segel dengan ukiran naga dan gajah. Segel guntur surgawi, yang mendekati penyempurnaannya, 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya menjadi semakin substansial. Terutama ukiran naga dan gajah yang diselimuti guntur biru yang mengalir. Petir menyambar dan mengeluarkan kekuatan surgawi seperti pembalasan surgawi yang tergantung pada 200.000 tentara langit yang tersisa. Bayar kembali, prajurit surgawi itu berteriak lagi. Sepertinya mereka tidak cerdas dan hanya bisa mengulangi kata-kata itu. Anda dapat menagih hutang Anda di neraka. Suke tidak ingin membuang waktu lagi. Dia mengendalikan segel guntur surgawi dengan tangannya dan menghancurkannya secara langsung. Gemuruh. Dengan ledakan besar, lebih dari 200.000 tentara langit terakhir meledak dan berubah menjadi awan kilat perak menyilaukan yang memancar ke arah Suke. Di antarmuka sistem, kemajuan kultivasi dari segel guntur surgawi ditingkatkan menjadi 100% dalam sekejap mata. Sekarang telah mencapai kesempurnaannya. Setelah itu, suara berderak terdengar dari tubuh Suke. Tulang-tulangnya dipenuhi dengan titik-titik cahaya perak dan tubuhnya ditutupi oleh cahaya perak yang menyilaukan yang tampak seperti kulit perak yang kebal. Suara mendesing. Dia membuka matanya yang bersinar dan beberapa petir kecil melintas di atasnya. Sekarang dia bisa melihat benda-benda sejauh 50 km dengan jelas. Saat dia menjadi lebih kuat, matanya menjadi lebih kuat dari teleskop. Suke benar-benar ingin mengaum dengan liar. Kali ini dia telah mendapatkan banyak. Fisiknya dan segel petir surgawi telah ditingkatkan. Lebih penting lagi, dia telah memenangkan lebih dari 10.000 acting top points, yang cukup memuaskan. Namun, dia mengendalikan suasana hatinya dan berpura-pura marah. Kemudian, dia menatap kerumunan dengan niat membunuh yang intens. Sebagian besar orang di bawahnya telah berhenti berkelahi. Sekarang semua cincin penyimpanan dibagi. Pembangkit tenaga listrik memperoleh sebagian besar cincin penyimpanan. Namun, orang-orang ini masih belum puas. Mereka saling memandang seolah-olah mereka akan membunuh dan merampok lawan mereka kapan saja. Teman-teman, bagaimana kalau mengembalikan cincin penyimpanan itu kepadaku? Suke bertanya. Aku berjanji untuk menerima semua yang kamu minta. Proposalnya diabaikan. Beberapa putra suci dan perawan suci bahkan mencibir. Anda ingin kami mengembalikan cincin penyimpanan kepada Anda? Teruslah bermimpi. Suke menatap Kinji dan melipat tangannya. Nona Kin dari Sekte Bunga dan Bulan Ilusi, apakah Anda ingat saya? Tolong kembalikan cincin penyimpanan itu kepadaku. Anda akan mendapatkan pengembalian kemurahan hati seperti air mancur dari saya. Kinji tersenyum kecut dan dengan marah menggelengkan kepalanya. Kamu menyebabkan masalah besar di Bright Moon Hotel dan merusak 2 mantra. Sekarang sangat logis dan masuk akal bagi saya untuk mengambil cincin penyimpanan dari Anda. Apa yang kamu katakan itu masuk akal, tapi bukankah kamu benar-benar ingin kemurahan hatiku kembali seperti air mancur di masa depan? Suke bertanya. Kinji mengerutkan kening karena dia merasa ada yang salah dengan kata-kata Suke. Namun, dia mengabaikan pertanyaan Suke dan tidak mengatakan apa-apa. Bocah cilik, apakah kamu gila? Kata Budfest. Mereka telah mengambil cincinnya. Mengapa Anda meminta mereka mengembalikannya? Budfest terlalu bodoh untuk mengetahui rencana Suke. Dia hanya tahu mereka yang mendapatkan cincin itu akan menderita, tetapi dia tidak mengerti mengapa Suke ingin mendapatkan cincin itu kembali. Suke menggelengkan kepalanya dan berkata, cincin penyimpanan ini terlalu berbahaya. Jika mereka mengambil cincinnya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke para pembudidaya dan berbicara, wajahnya dipenuhi dengan kebenaran. Teman-teman, aku tidak bercanda. Tolong kembalikan cincin penyimpanan itu kepadaku. Silahkan. Heh. Banyak orang mulai mencemoohnya. Kembalikan cincin itu padamu? Kenapa kamu begitu polos? Mengapa kami harus mengembalikan barang-barang yang kami rampok kepada Anda? Teman mudaku, dunia ini tidak cocok untukmu. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya, merasa kata-kata Suke sangat naif. Abaikan saja dia. Dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hal-hal ini.
Dong Genji tersenyum dingin dan mengabaikan permintaan Suke. Kemudian, dia membagikan cincin penyimpanan kepada para jenius di gedung Karefri dan bersiap untuk memecahkan penghalang yang membatasi dan memeriksa barang-barang di dalamnya. Melihat itu, orang-orang dari keluarga Jiang dan keluarga besar serta sekte lainnya mundur dengan waspada untuk menjaga jarak yang aman. Mereka berencana untuk memeriksa hal-hal di dalam cincin sebelum memutuskan apakah mereka harus terus membunuh orang lain. Mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka lagi. Semakin bersemangat Suke ingin mendapatkan kembali cincin itu, semakin terlihat ada barang luar biasa di dalamnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sekaligus, banyak kekuatan jiwa menjangkau, dan itu hampir membentuk penghalang jiwa raksasa. Kemudian, mereka mulai menyelidiki isi cincin penyimpanan. Melihat itu, wajah Suke jatuh dan dia berteriak, "Berhenti! Jangan dibuka!" Sekali lagi, teriakannya diabaikan. Setelah merasakan penghalang pembatas yang lemah pada cincin penyimpanan, banyak orang mulai tersenyum dingin. Saat berikutnya, mereka memusatkan kekuatan jiwa mereka dan bersiap untuk menghancurkan penghalang secara paksa. "Silahkan, jangan dibuka!" Suke berteriak lagi dan terbang ke langit. Namun, kebanyakan orang fokus pada cincin penyimpanan. Tidak ada yang memperhatikan gerakan Suke. Dengan kekuatan jiwa yang luar biasa, Dong Genji memutuskan untuk menghancurkan lebih dari selusin cincin penyimpanan sekaligus. Retakan! Seketika, banyak squeezes renyah keluar. Penghalang terbatas dari cincin penyimpanan mulai retak, yang ternyata mudah. Sekarang Dong Genji secara terbuka mengungkapkan lebih banyak penghinaan terhadap Suke. Meskipun Suke telah menunjukkan kekuatan yang kuat, kekuatan jiwanya lemah pada tingkat tahap transformasi bayi. Dong Genji berpikir ini mencerminkan kekuatan sebenarnya dari Suke. Sudah terkenal di dunia penggarap bahwa mereka yang memilih untuk memperkuat fisik selalu memiliki kekuatan jiwa yang lemah. Lagi pula, tidak ada yang akan membuang waktu dan energi untuk mengembangkan fisik dan kekuatan jiwa pada saat yang bersamaan. Selesai. Pada saat ini, Dong Genji memusatkan kekuatan jiwanya untuk berdampak pada penghalang terbatas dari cincin penyimpanan untuk kedua kalinya. Penghalang itu hancur seketika dan wajahnya mulai berseri-seri dengan gembira. Namun, sesaat kemudian, dia langsung diselimuti oleh momentum yang sangat mengerikan serta aura kemarahan dan bahaya yang intens. Tidak, Dong Genji tampak ngeri saat menyadari sesuatu. Dia bergerak seolah ingin membuang cincin penyimpanan itu. Sudah terlambat. Ketika penghalang pembatas dari cincin penyimpanan pecah, teratai api 3 warna yang keras menyembur keluar dengan gila-gilaan. Ledakan. Sekaligus, lebih dari selusin teratai api 3 warna di cincin penyimpanan meledak. Energi kekerasan yang berapi-api langsung mengenai wajah Dong Genji. "Sialan, ini jebakan! Jangan buka cincin penyimpanan!" Hampir pada saat yang sama, semua orang juga mulai berteriak ketakutan. Pusat kekuatan keluarga Jiang, serta keluarga dan sekte besar lainnya, telah membuka cincin penyimpanan. Ketika mereka merasakan ada yang tidak beres, mereka juga ingin membuang cincin itu. Namun, mereka juga terlalu lambat. Alasan Suke melemparkan teratai api ke dalam cincin penyimpanan pada saat ledakan kritis adalah untuk meminimalkan waktu tanggapan orang-orang ini. Dia ingin teratai api segera meledak ketika cincin penyimpanan dibuka. Ledakan, ledakan, gemuruh. Seketika, puluhan ledakan yang mengguncang bumi terjadi di lautan api hitam. Tanah bergetar hebat, gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh di tempat. Gelombang udara berapi-api yang mengerikan naik ke angkasa dan menciptakan banyak awan jamur yang sangat besar seperti ledakan bom atom. Semua orang dibungkus oleh api 3 warna. Banyak pembangkit tenaga listrik di kondisi transformasi bayi menguap menjadi kabut darah. Tidak, tangisan memilukan Dong Genji bergema di antara langit dan bumi seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa. "Binatang kecil, beraninya kau menjebak kami?" Jiang Yushu juga berteriak marah dalam ledakan itu. Dia hampir kehilangan akal dan teriakannya sangat menakutkan. Suara mendesing. Suke turun perlahan dari langit. Matanya menyipit dalam senyum kejam. "Mengapa kamu begitu tercela? Sudah kubilang cincin itu berbahaya. Aku bahkan memintamu untuk tidak membukanya. Tapi Anda bersikeras untuk membukanya. Apa yang dapat saya? Saya juga cukup putus asa." "Hahaha, apakah kamu marah? Apakah kamu marah? Saya hanya ingin tahu, titik. Saat dia berbicara, Suke mengangkat segel petir surgawi yang bergunung-gunung dan menghancurkannya dengan tiba-tiba. Dia dengan keras berteriak, "Saya hanya ingin tahu, apakah kamu marah?" Engah. Beberapa pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void memuntahkan seteguk darah.
Setelah terluka parah, mereka sekali lagi kesal pada Suke. Mereka tidak bisa menahan kejengkelan yang mereka rasakan pada luka mereka dan meludahkan darah padanya. Dari pukulan persahabatan tumbuh? Siapa temanmu? Kamu terlalu tak tahu malu. Anda ingin saran dari kami? Ini sama sekali bukan cara menerima saran dari orang lain. Anda bertanya bagaimana kami bisa selamat dari serangan Anda. Bagaimana kita bisa tahu itu? Itu bukan urusan kami. Semua pembangkit tenaga listrik yang masih hidup di tahap pelatihan Void dihancurkan. Beberapa lelaki tua bahkan mulutnya berbusa karena marah. Mereka semua sangat ingin merobek mulut Suke, kata-katanya terlalu kejam. Binatang kecil, kamu jauh dari memenuhi syarat untuk membunuh kami. Jiang Yushu berkata dengan marah, giginya terkatup. Sebagai penatua keluarga Jiang, dia tidak pernah berada dalam kekacauan seperti ini. Hari ini dia telah dijebak oleh seorang pemuda di tahap transformasi bayi. Separuh rambutnya telah terbakar habis. Bagaimana dia bisa menahan kebenciannya? Bocah cilik, aku akan sepenuhnya yakin jika kamu bisa mengalahkanku dengan adil dan tegas. Tapi Anda menjebak saya dengan metode tercela seperti itu. Aku bersumpah akan membuatmu menderita. Xiao Munan, putra suci dari Sekte Iblis Surgawi, berteriak dengan marah. Fangtian halberd di tangannya menjadi semakin merah dan memberikan niat membunuh yang mengerikan. Semua orang tidak berkata apa-apa selain memelototi Suke dengan marah saat mereka menyembuhkan luka mereka. Suke mengabaikan kemarahan mereka. Dia bingung mengapa dia tidak membunuh orang-orang ini. Dia telah menggunakan seni sihirnya yang paling kuat, tetapi hasilnya nyaris tidak memuaskan. Semua pembudidaya yang tahap budidayanya sama atau lebih rendah dari tahap transformasi bayi telah terbunuh. Hanya satu pembudidaya di tahap pelatihan Void yang terbunuh. Orang ini baru saja berada di level 1 dari tahap pelatihan Void. Ini tidak masuk akal. Tiba-tiba, suara lembut dan imut mencapai telinga Suke. Bocah cilik, bukankah seranganmu terlalu kejam? Suke tercengang dan segera melihat sekeliling. Dia menyadari Liu Jingning sedang menyampaikan pesan kepadanya dari jauh. Adik perempuan, pesanmu datang tepat pada waktunya. Tolong beritahu saya, mengapa saya tidak bisa membunuh orang-orang ini? Dia bertanya melalui pesan juga. Liu Jingning tertegun. Apa, bukankah itu karena kamu berhati lembut? Hati Suke tenggelam. Apakah saya berhati lembut? Saya melakukan yang terbaik untuk menyerang mereka, tetapi mereka hanya terluka parah, tidak terbunuh. Tunggu. Suara terkejut Liu Jingning masuk. Bocah cilik, kamu bilang kamu melakukan yang terbaik untuk menyerang. Mengapa Anda tidak menggunakan konotasi Tao Anda? Tolong jangan beritahu saya bahwa Anda masih tidak memiliki konotasi Tao. Suke tertegun lagi. Konotasi Tao? Apakah ini memerlukan konotasi Tao? Sistem, Anda keluar. Di mana konotasi Tao saya? Tanya Suke, membuka sistem. Sebelum sistem membalas, sebuah pesan dari Liu Jingning sampai padanya lagi. Bocah cilik, seni sihirmu cukup kuat, sebanding dengan seni Kaisar Langit. Namun, saya menemukan Anda tidak memiliki konotasi Tao. Saya pikir Anda tidak menyerang mereka dengan kekuatan penuh karena Anda berhati lembut. Mungkinkah Anda benar-benar tidak memiliki konotasi Tao? Suara Liu Jingning penuh rasa ingin tahu. Suke juga bingung dan menjawab, sepertinya saya benar-benar tidak memiliki konotasi Tao. Bisakah Anda datang kepada saya di malam hari dan memeriksa tubuh saya? Oke, Liu Jingning menjawab dengan serius. Mata Suke langsung berbinar. Apakah dia benar-benar akan memeriksa tubuhku? Maksud saya, tubuh memeriksa bahwa saya akan telanjang. Ini sangat memalukan. Kek kecil, aneh kalau kamu bisa mencapai tahap transformasi bayi ketika kamu tidak memiliki konotasi Tao. Namun, apa yang akan Anda lakukan di masa depan? Liu Jingning bertanya. Jika konotasi Tao Anda tidak dapat dibentuk menjadi bentuk embrionik, Anda tidak dapat mencapai tahap pelatihan Void. Suke terkejut. Apa maksudmu? Apakah konotasi Tao merupakan kondisi yang diperlukan bagi saya untuk mencapai tahap pelatihan Void? Tunggu, mungkinkah saya tidak bisa membunuh mereka sekarang karena mereka memiliki konotasi Tao dan saya tidak? Asumsi ini sama sekali tidak dapat diterima oleh Suke. Konotasi Tao adalah sesuatu yang tidak terlihat dan sulit dipahami. Dia terus membunuh orang untuk mendapatkan pengalaman dan peningkatan. Bagaimana dia bisa memiliki Tao? Selain itu, di sistem store, konotasi Tao tidak dijual. Suara Liu Jingning masuk lagi. Ada banyak Tao dan seni. Setiap orang memiliki Tao sendiri. Tao bisa berupa pedang, akar spiritual, api atau air. Di zaman kuno, ada orang yang cakap bernama Tai Sang Bui, Tao airnya tak terkalahkan di dunia. Namun, semua Tao ini mengarah ke jalan surga.
Setelah itu, kultivator dapat memecahkan kehampaan dan menjadi abadi. Bocah kecil, karena Anda tidak memiliki Tao, bagaimana Anda mencapai tahap kultivasi Anda saat ini? Suke terdiam. Apa tahu saya? Suke tidak pernah mempertimbangkannya sebelumnya. Dia awalnya mengira membunuh orang sebagai satu-satunya cara untuk meningkatkan. Namun, sekarang dia tahu jalan ini adalah jalan buntu. Dia harus berpartisipasi dalam kultivasi sendiri. Bagaimanapun, ini adalah dunia penggarap. Kekhawatiran lain muncul di benaknya. Saat tahap kultivasinya menjadi lebih tinggi, pembangkit tenaga listrik yang bisa dia bunuh untuk peningkatan akan menjadi semakin sedikit. Mungkin ketika dia mencapai tahap sintesis bentuk dan membunuh semua musuhnya, kultivasinya akan berakhir. Apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan konotasi Tao saya? Suke bertanya serius pada Liu Jingning dengan sebuah pesan. Liu Jingning menghela nafas setelah hening sejenak. Sayang, aku takut kamu, tidak akan bisa menumbuhkan konotasi Tao Anda. Tao mulai bersama dengan kultivator saat kultivasi dimulai. Ketika mereka mencapai tahap transformasi bayi, kultivator harus sudah mengetahui apa itu Tao. Kemudian, kultivator akan mulai berkultivasi Tao. Hingga tahap pelatihan kekosongan, bentuk embrio dari konotasi Tao dapat dihasilkan. Saat itu, kultivator tidak akan binasa selama Tao belum mati. Itu tidak mungkin. Jika seorang kultivator tidak bisa mati selama Tao masih hidup, mengapa mereka berjuang untuk seni menjadi abadi? Oh, benar, saya baru saja membunuh seorang kultivator di level 1 dari tahap pelatihan Void. Pemahamanmu salah. Kebingungan Anda saat ini bisa menjelaskan artinya. Tidak peduli seberapa kuat Anda sebagai seorang kultivator di tahap transformasi bayi, tidak dapat membunuh seorang kultivator di tahap pelatihan Void, bahkan jika dia terluka parah. Anda dapat membunuh mereka hanya ketika Tao Anda lebih kuat dari mereka, atau ketika kombinasi Tao Anda dan seni sihir yang kuat dapat mengalahkan mereka. Jika tidak, akan sangat sulit bagi Anda untuk membunuh mereka. Inilah jalan surga. Liu Jingning berhenti. Adapun kultivator di level 1 dari tahap pelatihan Void yang baru saja kamu bunuh, mungkin konotasi Tao-nya terlalu lemah, atau dia baru saja menghasilkan bentuk embrio dari konotasi Tao-nya dan belum dipadatkan. Karena itu, Anda bisa membunuhnya dengan seni sihir. Sebenarnya, aturan ini seperti mengetahui ada angin, tetapi tidak bisa membunuh angin. Ketika Anda dapat menciptakan angin dengan kekuatan Anda dapat menggunakan angin kuat yang Anda ciptakan untuk melahap angin lain. Suke terdiam lagi. Dia hanya samar-samar mengerti arti kata-kata Liu Jingning. Juga, dia tahu dengan jelas bahwa seorang kultivator yang mencapai tahap pelatihan Void melalui kultivasi selama berabad-abad akan jauh di atas orang yang hanya ditingkatkan dengan membunuh orang seperti dia. Namun, masalah ini tidak penting lagi. Masalah yang paling serius adalah dia tidak bisa mengembangkan konotasi Tao-nya. Tanpa konotasi Tao, bagaimana dia bisa membunuh pembudidaya di tahap pelatihan Void? Mungkin dia masih bisa membunuh kultivator di Void Training Stage dengan meningkatkan kekuatan sihirnya. Kemudian, dia bisa membunuh mereka dengan kekuatan yang sangat kuat seperti yang baru saja dia perlihatkan. Namun, ini bukan cara yang dia inginkan. Sangat memalukan untuk membunuh orang lemah dengan kekuatan penuhnya. Poin kunci dari bertindak tangguh adalah membunuh musuh dengan menjentikkan jarinya. Tidak, saya harus mengolah Tao saya, Suke berkata dengan serius. Liu Jingning menjawab dengan pesan lain, berhentilah mengkhawatirkan hal itu. Sekarang orang-orang itu menyembuhkan luka mereka. Kamu harus pergi dengan Hong. Gemuruh. Liu Jingning baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika ledakan memekakkan telinga datang dari langit. Dengan tekanan yang mengerikan dan momentum seperti tsunami, banyak awan guntur yang mengepul membanjiri. Momentum awan guntur lebih mengerikan daripada momentum 1 juta tentara langit. Engah. Di bawah awan, semua pembangkit tenaga listrik di Void Training Stage menyembuhkan luka mereka memuntahkan darah. Mereka menatap langit dengan ekspresi ketakutan. Surgawi, kesengsaraan, seseorang berkata dengan suara gemetar setelah menelan air liurnya. Bagaimana ini bisa terjadi, bukankah? Kesengsaraan surgawi Jiang Hongyan selesai? 69 kesengsaraan surgawi. Mungkinkah itu? Prajurit surgawi itu hanyalah kesengsaraan pertama? Tidak, ayo mundur, seseorang berteriak. Mendengar itu, semua pembudidaya di tahap pelatihan Void mulai mundur dengan hiruk-pikuk, mengabaikan luka mereka. Suke tidak dapat membunuh mereka karena dia tidak memiliki konotasi Tao. Kesengsaraan surgawi mewakili kekuatan surga, yang merupakan jalan tertinggi surga. Mereka terluka parah. Jika mereka terkena kesengsaraan surgawi, mereka pasti akan berubah menjadi abu kesengsaraan di tempat.
Liu Jingning juga tertegun. Sepertinya dia tidak menyangka kesengsaraan surgawi akan berlanjut. Dia membuka bibir merahnya dan bergumam dengan suara rendah, surga iri pada Hongyan. Gemuruh. Tiba-tiba, awan guntur yang tebal dan bertinta robek. Saat berikutnya, petir emas yang luar biasa muncul. Bencana kuno. Para pembudidaya segera mengenalinya, jadi mereka mulai menangis ketakutan. Suke juga tertegun. Petir emas lebih mengerikan daripada yang dia temui di Gunung Lima Elemen. Dibandingkan dengan petir emas ini, yang dia temui di Gunung Lima Elemen seperti semut di depan raksasa. Ini adalah bencana kuno yang sebenarnya. Ledakan. Ledakan besar lainnya datang dari langit, melukai gendang telinga semua orang. Setelah itu, kilat keemasan mengalir deras seperti air terjun. Dengan momentum yang besar, petir menyatu di langit dan membentuk pedang besar petir emas, yang menebas Jiang Hongyan yang duduk di puncak gunung. Engah! Sebelum pedang besar petir emas jatuh, Jiang Hongyan membuka matanya lebar-lebar, dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya yang sangat cantik memucat. Akhirnya, aku dikalahkan oleh kehendak surga. Mata Jiang Hongyan redup, dengan senyum lemah di bibirnya, dia menutup matanya. Pada saat yang sama, pedang besar petir keemasan menebas dari langit seolah hendak mengoyak langit dan bumi. Pada saat ini, semua rongga yang tersentuh oleh pedang besar petir emas tercabik-cabik. Titik, titik. Pedang emas hendak mengenai Jiang Hongyan. Bang! Tiba-tiba, kehampaan di sekelilingnya beriak. Titik, titik. Pedang petir emas menghantam perisai es Jiang Hongyan. Hanya dalam beberapa detik, pelindung es yang dia buat selama sekitar 1 jam, retak dan hancur berkeping-keping. Pedang emas terus jatuh. Titik, titik. Melihat ini, semua orang tercengang. Jiang Hongyan sepertinya ditakdirkan untuk mati kali ini. Titik, titik. Bang! Kunjungi free web, OVL.com, untuk pengalaman membaca novel terbaik. Suke dengan cepat berlari ke arahnya dan menggunakan tangannya untuk menghentikan pedang. Dia memuntahkan darah dan wajahnya langsung menjadi pucat. Titik, titik. Suke, Anda. Jiang Hongyan membuka matanya dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Suke, yang terlihat sangat kurus, menghentikan pedang emas agar tidak jatuh lebih jauh dengan tangannya. Meskipun Suke sangat kesakitan dan wajahnya seputih sprei, dia masih bisa tersenyum. Dia memandang Hongyan dengan tenang, jangan takut, aku di sini. Kesengsaraan sialan ini bukan apa-apa. Semua pembudidaya terdiam. Dia menghentikan petir emas? Ya ampun, ini adalah kesengsaraan kuno. Pemuda ini benar-benar baru dalam tahap transformasi bayi, kata Xiao Munan dengan wajah serius. Bagus sekali, Butface berteriak, ayo cepat, bunuh dia. Mendengar ini, semua pembudidaya tercengang. Kamu adalah hewan peliharaannya, dan kamu ingin pedang emas itu membunuh tuanmu sendiri? Wajah bodoh. Kau ingin aku memukulmu lagi? Suke meludah dengan tatapan tajam. Ups, maaf, kata Butface buru-buru. Maksudku, bunuh pedang emas itu. Dia mengaktifkan God of Hell's Compulsion serta mekanisme penyembuhan diri dari sistem. Semua energinya meletus. Titik, titik. Berhenti, Suke berteriak keras dan berhasil mengangkat pedang emas itu. Petir muncul tepat di bawah kakinya, dia melompat dan mendorong pedang emas ke udara. Namun, pedang itu terlalu berat, dan Suke tidak bisa menahannya terlalu lama sendirian. Begitu dia mendorongnya sedikit, itu mulai jatuh lagi. Suke, hancurkan! Butface berteriak, aku ingat itu tidak bisa dipecahkan. Suke dengan cepat mengeluarkan Dark Heavy Booster Sword miliknya dan, bersama dengan tulisan Killer Sword, mengenai pedang emas itu. Bang! Pedang itu retak seperti cermin, menciptakan energi yang sangat besar. Suke terlempar oleh gelombang kejut dan Dark Heavy Booster Sword di tangannya hancur. Lengannya dipenuhi luka dan tulangnya juga patah. Dagingnya ditembus oleh tulangnya yang patah, yang terlihat sangat menakutkan. Apakah kamu baik-baik saja? Butface buru-buru berlari dan menahan Suke. Dia belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Kedua lengan Suke patah, bahkan tulang di dadanya patah. Titik, titik. Suke berdarah seperti orang gila dan napasnya semakin lemah. F***CK, Suke, bangun. Butface ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kuke kecil, titik, titik. Liu Jingning menutup mulutnya. Hal-hal terjadi terlalu cepat, dia pikir Suke akan bisa melarikan diri bersama Jiang Hongyan. Dia tidak menyangka kekuatan kesengsaraan akan sebesar ini. Melihat ini, semua kultivator lainnya mencibir. Dia pantas mendapatkan ini.
Saya pikir dia harus mati dengan cara yang lebih parah. Bai Linglui mencibir. Sayang sekali, dia orang yang sangat menarik. Xiao Taixuan menggelengkan kepalanya, merasa benar-benar menyesal. Bang! Kesengsaraan Guntur belum berakhir. Petir lain terbentuk. Titik. Jingning, ambil. Titik. Dia. Titik. Jauh. Titik. Suara lemah bergema. Mereka semua berbalik untuk menemukan Jiang Hongyan terpaku pada batu besar dengan sepotong pedang emas. Dadanya telah ditembus oleh bidak itu, dan sepertinya dia juga terluka parah. Dia sekarat, tetapi meskipun demikian, dia masih berhasil menggunakan kekuatannya untuk meminta Liu Jingning membawa Suke pergi. Kesengsaraan kuno benar-benar sesuatu. Perawan suci yang berbakat seperti Jiang Hongyan bahkan tidak tahan dengan sepotong pedang emas. Titik. Bai Linglui mencibir. Dia sangat senang melihat Jiang Hongyan terluka parah. Dia masih gagal menahan kesengsaraan Guntur. Pemuda itu telah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Jika surga bertekad untuk mengambil nyawanya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Xiao Taixuan menggelengkan kepalanya dan dengan cemas menatap ke langit. Banyak putra suci dan perawan suci menundukkan kepala dan merasa sangat tertekan. Mereka tidak merasa kasihan pada Jiang Hongyan, sebaliknya, mereka merasa keberadaan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan langit. Jalan menuju keabadian begitu panjang sehingga tampaknya mustahil untuk mencapai akhirnya. Kekuatan surga begitu kuat sehingga tampaknya tidak mungkin sekuat itu. Di mana di bumi adalah akhir dari kultivasi. Pedang emas hendak mengenai Jiang Hongyan. Bang! Tiba-tiba, kehampaan di sekelilingnya beriak. Pedang petir emas menghantam perisai es Jiang Hongyan. Hanya dalam beberapa detik, pelindung es yang dia buat selama sekitar 1 jam, retak dan hancur berkeping-keping. Pedang emas terus jatuh. Melihat ini, semua orang tercengang. Jiang Hongyan sepertinya ditakdirkan untuk mati kali ini. Bang! Kunjungi free web OVL.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Suke dengan cepat berlari ke arahnya dan menggunakan tangannya untuk menghentikan pedang. Dia memuntahkan darah dan wajahnya langsung menjadi pucat. Suke, Anda. Jiang Hongyan membuka matanya dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Suke, yang terlihat sangat kurus, menghentikan pedang emas agar tidak jatuh lebih jauh dengan tangannya. Meskipun Suke sangat kesakitan dan wajahnya seputih sprei, dia masih bisa tersenyum. Dia memandang Hongyan dengan tenang, "Jangan takut, aku di sini. Kesengsaraan sialan ini bukan apa-apa." Semua pembudidaya terdiam. Dia menghentikan petir emas. Ya ampun, ini adalah kesengsaraan kuno. Pemuda ini benar-benar baru dalam tahap transformasi bayi, kata Xiao Munan dengan wajah serius. Bagus sekali, Butface berteriak, ayo cepat, bunuh dia. Mendengar ini, semua pembudidaya tercengang. Kamu adalah hewan peliharaannya, dan kamu ingin pedang emas itu membunuh tuanmu sendiri? Wajah bodoh. Kau ingin aku memukulmu lagi? Suke meludah dengan tatapan tajam. Ups, maaf, kata Butface buru-buru. Maksudku, bunuh pedang emas itu. Dia mengaktifkan God of Hell's Compulsion serta mekanisme penyembuhan diri dari sistem. Semua energinya meletus. Berhenti, Suke berteriak keras dan berhasil mengangkat pedang emas itu. Petir muncul tepat di bawah kakinya, dia melompat dan mendorong pedang emas ke udara. Namun, pedang itu terlalu berat, dan Suke tidak bisa menahannya terlalu lama sendirian. Begitu dia mendorongnya sedikit, itu mulai jatuh lagi. Suke, hancurkan! Butface berteriak, aku ingat itu tidak bisa dipecahkan. Suke dengan cepat mengeluarkan Dark Heavy Booster Sword miliknya dan, bersama dengan tulisan Killer Sword, mengenai pedang emas itu. Bang! Pedang itu retak seperti cermin, menciptakan energi yang sangat besar. Suke terlempar oleh gelombang kejut dan Dark Heavy Booster Sword di tangannya hancur. Lengannya dipenuhi luka dan tulangnya juga patah. Dagingnya ditembus oleh tulangnya yang patah, yang terlihat sangat menakutkan. Apakah kamu baik-baik saja? Butface buru-buru berlari dan menahan Suke. Dia belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Kedua lengan Suke patah, bahkan tulang di dadanya patah. Suke berdarah seperti orang gila dan napasnya semakin lemah. F***CK, Suke, bangun. Butface ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kuke kecil, Liu Jingning menutup mulutnya. Hal-hal terjadi terlalu cepat, dia pikir Suke akan bisa melarikan diri bersama Jiang Hongyan.
Dia tidak menyangka kekuatan kesengsaraan akan sebesar ini. Melihat ini, semua kultivator lainnya mencibir. Dia pantas mendapatkan ini. Saya pikir dia harus mati dengan cara yang lebih parah. Bai Linglui mencibir. Sayang sekali, dia orang yang sangat menarik. Xiao Taixuan menggelengkan kepalanya, merasa benar-benar menyesal. Bang! Kesengsaraan Guntur belum berakhir. Petir lain terbentuk. Titik, titik. Jingning, ambil. Titik. Dia. Titik. Jauh. Titik. Suara lemah bergema. Mereka semua berbalik untuk menemukan Jiang Hongyan terpaku pada batu besar dengan sepotong pedang emas. Dadanya telah ditembus oleh bidak itu, dan sepertinya dia juga terluka parah. Dia sekarat, tetapi meskipun demikian, dia masih berhasil menggunakan kekuatannya untuk meminta Liu Jingning membawa Suke pergi. Kesengsaraan kuno benar-benar sesuatu. Perawan suci yang berbakat seperti Jiang Hongyan bahkan tidak tahan dengan sepotong pedang emas. Titik, titik. Bai Linglui mencibir. Dia sangat senang melihat Jiang Hongyan terluka parah. Dia masih gagal menahan kesengsaraan Guntur. Titik. Pemuda itu telah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Jika surga bertekad untuk mengambil nyawanya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Xiao Taixuan menggelengkan kepalanya dan dengan cemas menatap ke langit. Banyak putra suci dan perawan suci menundukkan kepala dan merasa sangat tertekan. Mereka tidak merasa kasihan pada Jiang Hongyan, sebaliknya, mereka merasa keberadaan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan langit. Jalan menuju keabadian begitu panjang sehingga tampaknya mustahil untuk mencapai akhirnya. Kekuatan surga begitu kuat sehingga tampaknya tidak mungkin sekuat itu. Di mana di bumi adalah akhir dari kultivasi. Titik, titik. Biarkan saya membantu Anda. Pada saat ini, suara lembut namun tegas bisa terdengar. Ketika orang sadar, mereka menemukan Liu Jingning yang menanggapi Jiang Hongyan. Liu Jingning menurunkan tubuhnya dan hendak bergegas ke Suke untuk meminta bantuan. Para tetua fraksi Utopia mengubah ekspresi mereka dan mencoba membujuk Liu Jingning saat mereka segera menghalangi jalannya. Perawan suci, tolong jangan bertindak gegabah. Jika kau menyelamatkan pemuda itu, fraksi Utopia akan diperlakukan sebagai sekutunya. Mundur, Liu Jingning berkata dengan dingin dengan ekspresi dingin. Para sesepuh menundukkan kepala tetapi tidak mundur, maafkan ketidaktaatan kami. Pria muda itu akan mati. Benar-benar tidak perlu bagimu untuk mempertaruhkan fraksi Utopia untuk orang yang sekarat. Aku tidak akan mengatakannya untuk ketiga kalinya. Sekarang mundur, Liu Jingning berkata dengan suara dingin yang membekukan. Niat membunuh menyembur keluar dari matanya. Si Devil yang terkenal menjadi lebih marah dengan momentum yang menakutkan. Siapapun, bahkan fraksi Utopia, yang menghalangi jalannya akan dibunuh. Banyak orang di daerah ini terkejut. Bahkan putra suci dan perawan suci seperti Xiao Munan menjadi serius. Itu sebabnya dia adalah iblis wanita. Kekuatannya luar biasa, Xiao Taixuan berkata dengan tenang dengan mata menyipit. Aku biasa bertarung dengannya sebelum aku pergi ke abis yang melahap darah, dan kami saling menahan imbang. Aku masih berpikir aku tidak bisa mengalahkannya, bahkan sekarang. Xiao Munan berkata dengan serius. Itu cukup normal. Saya mendengar bahwa pertarungan melawan perawan suci di fraksi Utopia cukup berdarah. Dia menjadi pemenang utama setelah membunuh lebih dari 100 rekan magang. Hehe, itu meremehkan. Putra suci fraksi Utopia berencana untuk menumpanginya. Namun, dia membunuh putra suci ketika dia mulai berbicara tetapi masih belum mengambil tindakan. Kepalanya digantung di luar pintu aula utama fraksi Utopia. Pemimpin fraksi mereka menutup mata terhadap masalah ini, yang telah diselesaikan dengan membiarkannya tidak terselesaikan. Aku tidak menyangka iblis wanita seperti itu dapat mempertahankan persahabatannya dengan Jiang Hongyan. Ketika kami masih muda, hubungan mereka cukup baik. Banyak putra suci dan perawan suci mulai berseru ketika mereka mengingat masa kecil mereka. Hanya Bai Linglui, perawan suci dari keluarga Bai, yang memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat ini, karena dia merasa seperti ditampar oleh yang lain. Pada tahun-tahun itu, sahabat Jiang Hongyan pastilah Bai Linglui. Namun, sekarang dia menganggap Jiang Hongyan sebagai musuh bebuyutannya. Liu Jingning masih mempertahankan persahabatannya dengan Jiang Hongyan, yang membuat Bai Linglui geram. Pada saat ini, tetua fraksi Utopia telah merasakan niat membunuh dari perawan suci mereka, membuat wajah mereka cukup suram. Faktanya, mereka tahu dengan jelas bahwa meskipun mereka dapat menyamai Liu Jingning dalam tahap kultivasi, mereka sepenuhnya ditekan oleh momentum Liu Jingning pada saat itu. Perawan suci, saya harap Anda memiliki penjelasan yang bagus untuk pemimpin fraksi kami. Seorang penatua menghela nafas dan akhirnya memberi jalan untuknya.
Liu Jingning tidak menjawab, hanya terbang langsung ke arah Suke seperti hantu. Pada saat itu, Budfest sedang berdiri di samping Suke dan berkata dengan cemas, "Bocah cilik, larilah untuk hidupmu menggunakan mantra itu. Aku tidak akan kabur dan akan menjaga bagian belakang kali ini." Aku baik-baik saja," Suke berkata dengan lemah. Fungsi pemulihan otomatis sedang berjalan. Namun, lukanya sangat serius sehingga dia tidak bisa menyembuhkannya dengan segera. Lagi pula, itu adalah pemulihan otomatis yang disediakan oleh sistem, yang jauh dari seni menjadi abadi, apalagi rahasia orang di antara 9 rahasia, yang dapat memastikan kelahiran kembali seorang kultivator bahkan jika mereka hanya memiliki 1 tetes darah tersisa. Sialan, bagaimana Anda bisa mengatakan Anda baik-baik saja dalam kondisi yang begitu menyedihkan? Ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang pria ditembus oleh tulangnya sendiri. Melolong, saya tidak bisa menonton ini lagi. Lari saja untuk hidupmu, Budfest mendesak. Gemuruh. Suara keras datang dari langit lagi. Langit dan bumi ditekan oleh kekuatan luar biasa dari surga. Kesengsaraan surgawi, yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, akan datang. Pada saat ini, Suke berkata dengan lemah, "Budfest, ayo, dan pukul aku." Apa? Budfest segera melebarkan matanya dan ragu apakah dia mendengar Suke dengan benar. Orang-orang lain di daerah itu juga memperhatikan Suke, termasuk Liu Jingning, yang baru saja tiba. Mendengar kata-kata Suke, semuanya tertegun di tempat. Apa-apaan? Mengapa dia meminta orang lain untuk memukulnya dalam kondisi yang begitu menyedihkan? Mungkinkah dia tidak bisa menahan rasa sakit dan menginginkan kematian yang cepat? Apakah Anda tidak waras? Aku pasti akan memukulmu sampai mati, Budfest berkata dengan heran. Dengan darah mengalir dari mulutnya dan menggelengkan kepalanya, Suke berkata, "Jangan khawatir, pukul saja aku. Pukul dadaku, dan itu akan menjadi metode pertolongan pertama untuk membuatku tetap hidup." Sialan, metode pertolongan pertama macam apa ini? Tidak, aku tidak ingin membunuhmu. Budfest langsung menolak, karena menurutnya Suke hanya ingin kematian yang cepat. Liu Jingning datang dan berkata dengan datar, "Jangan bicara, ikuti aku. Jangan sentuh aku, saya memperingatkan Anda, jangan sentuh saya kecuali Anda bersedia memukul saya," kata Suke sambil berjuang. Liu Jingning mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu benar-benar akan bertindak sangat nakal sekarang? Jiang Hongyan akan mati, apa kau ingin mati bersamanya?" Gemuruh. Petir keemasan yang menyilaukan melintas di atas langit dan menerangi seluruh area yang tertutup awan hitam. Suke menemukan mata Liu Jingning merah dan basah. Dia tercengang, tetapi dia tahu dengan jelas bahwa kesengsaraan surgawi akan datang, jadi dia buru-buru mendesak, "Saya tidak akan mati, dan Jiang Hongyan juga tidak akan mati. Pukul saja tulang-tulang itu kembali ke tubuhku. Buru-buru. Pukul kembali tulangnya." Budfest benar-benar terkejut dan melebarkan matanya. Liu Jingning juga terkejut, rupanya, dia tidak menyangka Suke memintanya untuk meninju kembali tulang yang patah ke tubuhnya. Terkesiap. Mendengar kata-kata Suke, semua orang di daerah itu terengah-engah. Dia terlalu kejam pada dirinya sendiri. Jika tulang yang patah sebanyak itu harus dipukul kembali ke tubuhnya, dia akan menderita siksaan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Banyak orang merasakan darah mereka membeku, karena mereka benar-benar tidak dapat membayangkan rasa sakit itu. Terlebih lagi, bahkan jika tulang-tulang yang patah itu ditinju kembali ke tubuhnya, tidak ada yang berubah. Semua tulang retak dan patah. Setelah dipukul kembali ke tubuhnya, tulang-tulang itu hanya bisa menghancurkan organ dalamnya. Apa yang akan dia lakukan? Mengapa dia memilih untuk mati dengan cara yang begitu menyakitkan? Pada saat ini, orang-orang cukup jelas bahwa Suke tidak memperoleh seni legendaris untuk menjadi abadi, jika tidak, dia akan sembuh total dan bukannya begitu sengsara. Apa rencananya? Apakah dia benar-benar berusaha menyembuhkan lukanya? Seseorang mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, karena dia tidak mengerti permintaan Suke. Itu tidak mungkin, kecuali seni untuk menjadi abadi, tidak ada seni di dunia ini yang bisa menyembuhkan orang secara efektif. Jika dia memiliki seni untuk menjadi abadi, dia pasti sudah sembuh total sekarang. Dong Genji berantakan, bagian pribadinya masih sakit, jadi sambil mengatupkan giginya, dia mencibir, dia hanya ingin mati dengan sopan. Tertegun oleh kata-katanya, orang tidak bisa menahan anggukan. Tampaknya kata-kata Dong Genji cukup persuasif. Pada saat itu, Suke memiliki begitu banyak tulang patah yang mencuat dari tubuhnya, membuatnya terlihat sangat mengerikan dan jelek. Budfest, tunggu apa lagi? Pukul saja aku! Suke memandang Budfest dan berteriak, mengatupkan giginya.
Dia tahu dengan jelas bahwa dia akan membutuhkan 10 hari hingga setengah bulan untuk menyembuhkan dirinya sendiri melalui fungsi pemulihan otomatis sistem. Kecuali tulang yang patah dapat dipukul kembali ke tubuhnya, bahkan jika tulangnya benar-benar patah, sistem tidak akan dapat menyembuhkannya. Tentu saja, dia harus menanggung rasa sakit dan siksaan yang hebat. Namun, kesengsaraan surgawi yang lebih kuat sedang menunggu. Jika dia tidak bisa pulih, Jiang Hongyan pasti akan berubah menjadi abu kesengsaraan. Dia tidak akan pernah menerima kenyataan bahwa wanita lain yang dicintainya telah meninggal di hadapannya. Bokong, lakukan saja, Suke berkata dengan pasti dan melirik Budfest. Novel akan diupdate terlebih dahulu di website ini.